Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara itu juga nggak tahan dengan uangnya. Dan ada 10 koruptor yang profesinya pengacara ya. Pertama ya, Tengku Saripuddin Popon. Apa masalahnya? Dia terlibat kasus suap Pengadilan Tinggi Tipikor sebesar 250 juta, nggak banyak. Dia waktu itu, Tengku Saripuddin Popon, menangani kasus korupsi yang melibatkan nama Abdullah Puteh. Abdullah Puteh, masih ingat ya? Gubernur Aceh terlibat kasus apa dulu? Markup pembelian helikopter ya. Dia divonis 2 tahun 8 bulan. Pengacara Tengku Saripuddin Popon. Kedua, pengacara hari ini Wijoso, kasusnya apa? Menyuap ya, pegawai Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebesar 5 miliar. Wow, banyak itu. Saat itu hari ini Wijoso itu menjadi pengacara Prabowo Sutejo ya, dalam kasus korupsi hutan tanaman industri. Hari ini divonis 3 tahun penjara, dendanya 150 juta, sementara bosnya itu Prabowo Sutejo yang dia bela itu sudah almarhum ya. Tidak ada yang abadi ya, makanya hati-hatilah dengan uang. Ketiga, Manatap Ambarita, dia dianggap menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap tersangka korupsi penyalahgunaan anggaran tahun 2005, di mana di Dinas Kim Praswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu Afner Ambarita. Terus dia dijatuhi hukuman 1 tahun setengah oleh Pengadilan Negeri Padang. Tapi pada 2010 MA Mahkamah Agung rupanya dia banding, nambah vonis menjadi 3 tahun penjara. Terus pada tahun 2012 dia masuk daftar pencarian orang dan dinyatakan buron oleh Kejaksaan Negeri Mentawai. Oh, dia lari rupanya. Keempat, Lambertus Palangama, dia terlibat kasus Gayus penggelapan pajak. Kemana itu Gayus Tambunan ya. Ia terbukti merekayasa asal usul uang 25 miliar milik Gayus Tambunan. Terus dia divonis akhirnya 3 tahun penjara, denda 150 juta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keempat, Adner Sirait, dia terlibat kasus Hakim Ibrahim, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat, melawan pemerintah DKI Jakarta. Adner Sirait divonis 4 tahun 6 bulan penjara, dendanya 150 juta oleh Pengadilan Tipikor. Keenam, Haposan Hutagalung, ini terkenal juga. Haposan Hutagalung sudah meninggal ya. Terlibat dalam kasus mafia Gayus Tambunan. Dia juga dituduh menyuap pejabat Bareskrim Polri. Bareskrim Polri disebut-sebut. Atas perbuatannya, loh kok hilang rek ya? Keberapa? Kelima ya? Mana ini? Oh, ini pengacara Haposan ya, dituduh menjabat pejabat di Bareskrim, menyuap. Terus dia dipenjara 12 tahun ditambah 500 juta. Haposan, banyak itu, 12 tahun karena dia juga pengacara. Kemudian ketujuh, Mario C. Bernard, kasusnya terlibat suap pegawai MA Jody Supratman, ditangkap KPK dia, Mario ini, oleh KPK pada saat menyerahkan uang senilai 20 juta. Terus kemudian dia divonis 4 tahun penjara, dendanya 200 juta. Kemudian Susi Tur Andayani, pengacara yang ke-8 yang terlibat korupsi ya. Dia perannya sebagai perantara suap mantan ketua MK Muhammad Akil Muhtar dalam sengketa pilkada. Pada awalnya divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor,
Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI. Namun saat kasasi ya ditambah 7, jadi 7 tahun penjara. 9. Sementara Akil Mukhtar itu di penjara 20 tahun kalau nggak salah, Hakim MK ya. M. ya Gary Bastara Guntur, pengacara yang sering disebut dipanggil Gary ini terlibat kasus suap hakim dan panitera PT UN Medan. Ya. Guntur atau Gary ya, ditangkap KPK dan ditetapkan tersangka. Nah, ini kasusnya terus gimana kita nggak jelas. Nah, yang terakhir yang terkenal Papanatas ini, pengacara Papanatas, O.C. Kaligis ya, pernah disambangi dulu oleh Najwa Shihab di penjara Sukamiskin. Kaligis terlibat kasus suap kepada hakim dan panitera PT UN Medan sama seperti Gary. Dia sudah dihukum berapa ya? O.C. Kaligis itu dihukum berapa ya? Ya, berapa tahun dia dihukum ya? Kita lihat ya, vonis ya, kita klik vonis Kaligis, O.C. Kaligis. Oh, bunyi masak rek. Kaligis divonis berapa ya? Vonis hukuman Kaligis dari 5,5 tahun menjadi 7 tahun penjara. Meski begitu, putusan PT Pengadilan Tinggi Jakarta masih di bawah tuntutan jaksa, yaitu 10 tahun penjara. Jadi dia divonis 7 tahun ya. Itulah ya pengacara-pengacara kita ya, yang sudah banyak uang, ngerti hukum, tetapi mencoba memainkan hukum itu sehingga akhirnya dia dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.